Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas soal TPS soal yang pertama. If G lebih dari 0 dan H kurang dari 0, yang mana pernyataan berikut ini yang selalu bernilai positif ya. Always positif artinya nilai-nilai yang ini hubungan antara G dan H selalu positif. Coba kita lihat untuk yang A. G positif, H negatif. Itu kan artinya kalau G-nya lebih dari 0, artinya dia positif. Kalau hanya kecil dari 0, ini artinya dia bilangan negatif. Nah, yang A, G dikali dengan H. Artinya positif dikali dengan negatif. Hasilnya tetap negatif. Sehingga jawaban yang A tidak positif. Kemudian sekarang yang B. G ditambah H, ya. Kalau kita misalkan G-nya 2 dan H-nya min 1, berarti di sini kan min 1. Kalau kita jumlahkan 2 plus min 1, artinya 2 kurang 1, yaitu 1. Ya kan? Nah, kalau seandainya 2 untuk G-nya positif, kita ambil 2, ditambah H-nya kita ambil min 5 misalnya ya. Min 5. 2 plus min 5, ini 2 dikurang 5, yaitu min 3. Nah, ini artinya terkadang dia positif, terkadang dia negatif. Nah, sehingga jawaban yang B ini enggak selalu positif. Kemudian yang C. G dikurang H. Ya, G-nya positif, kita misalkan berapa aja gitu ya. Pokoknya bilangan positif. Kita misalkan 2 dikurang dengan H. H-nya kita ambil negatif, berapa saja boleh. Misalnya min 1, ya kan? Ini artinya 2 ditambah 1, yaitu 3. Nah, sekarang G-nya kita ambil 6 lah misalnya ya. Atau 2 pun boleh. Dikurang H-nya kita ambil negatif berapa? Min 5 lah misalnya ya. Nah, ini artinya 6 ditambah 5, 11. Mau di berapapun nanti, nah, kita ambil G-nya positif, misalnya 1 dikurang H-nya negatif 1. Ini hasilnya 2. Kalau kita lihat, ini selalu positif. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, karena kita lagi bahas soal, kita lihat juga pilihan yang D, di mana salahnya D dan E ya. Yang D, harga mutlak H dikurang harga mutlak G, ya. Kita ambil hanya negatif 5 misalnya. Dikurang G-nya kita ambil positif 1 lah. Ini berapa? Harga mutlak min 5 itu 5. Harga mutlak 1, ya 1. Ini 4, gitu ya. Nah, sekarang kita ambil hanya negatif min 5 tetap, ya. Nah, sekarang kita perbesar nilai G-nya menjadi 6 misalnya. Nah, ini harga mutlak min 5, 5. Harga mutlak 6, tetap 6. Ini sama dengan 5 kurang 6 min 1. Nah, terkadang dia positif, terkadang dia negatif. Sehingga ini bukan jawabannya. Tidak selalu positif. Nah, sekarang kita cek yang E. H dipangkatkan dengan G. Ya, H-nya adalah bilangan negatif, mau kita ambil misalnya min 2. Ya, G-nya positif, kita ambil pangkat 1. Min 2 pangkat 1 tetap aja min 2, ya kan? Nah, sekarang kita ambil bilangan H-nya min 2 tetap, tapi pangkat G-nya, ya, pangkat G-nya kita ambil 2. Ini sama dengan min 2 kali min 2, ya kan? Min 2 kuadrat itu 4. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kadang positif dan terkadang dia negatif. Nah, sehingga yang E bukan, tidak selalu positif. Jadi jawaban yang memenuhi, yang selalu positif adalah yang C. G dikurang H selalu positif. Gitu ya. Soal kedua. The function fungsi M pagar N is equal to. Ini sama dengan.
sama dengan M kuadrat dikurang N. Nah, yang mana pernyataan di bawah ini yang ekuivalen atau sama dengan M pagar dalam kurung N pagar M. Ya, kalau kita lihat pernyataan pertama yang di sini, M pagar N ini sama dengan M kuadrat dikurang N. Ya kan? Kita kuadratkan M-nya, kemudian kita kurangkan dengan yang di sini, N-nya. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, M pagar N pagar M. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. M pagar, ya. Nah, ini angka pertamanya di sini kita kuadratkan. Berarti yang kita kuadratkan sekarang adalah N kuadrat dikurang yang di sini. Ya kan? Ini kan pengurangannya di sini dikurang N. Di sini M. Nah, lalu yang ini, yang M-nya kita kuadratkan, M kuadrat dikurang dengan setelah tanda pagar. Kita kurangkan dengan N kuadrat dikurang M. Ya. Atau M kuadrat, kalau kita buka kurung, dikurang N kuadrat ditambah dengan M. Atau kalau kita susun seperti ini boleh juga M kuadrat ditambah M dikurang N kuadrat. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jelas ya? Soal ketiga, jika X tidak sama dengan 0 dan Y juga tidak sama dengan 0, maka nilai dari ini sama dengan berapa? Ini kita tulis ulang aja. XY per Y ditambah X per Y per XY per X. Ya. Nah, ini kita coret aja. Ini dengan ini. Terus ini juga sama-sama dibagi X ya. Sehingga yang tertinggal adalah X ditambah XY ya per Y. Ya kan? Nah, ini kalau kita bagikan X per Y ditambah dengan ini, Y-nya habis di sini ya, yang suku kedua, tambah X di sini. Ya, jadi jawabannya yang B. Paham ya? Soal keempat, if the circumference, nah circumference ini artinya keliling ya. Circumference adalah keliling. Jika keliling lingkaran pada diagram di atas, ya, itu sama dengan 20 V satuan. Jadi kelilingnya adalah 20 V. What is the area? Area ini maksudnya adalah luas ya. Luas dari segitiga ABC. Ingat ya, area itu luas artinya. Kelilingnya adalah 20 V. Dari sini kita bisa menentukan jari-jari lingkaran. Keliling sama dengan 2 V dikali dengan jari-jari. Kelilingnya adalah 20 V sama dengan 2 V R. V-nya coret, ya. Sama-sama dibagi 2, ini dapat 10, ini dapat 1. Sehingga R-nya adalah 10 unit atau 10 satuan. Jari-jarinya adalah dari titik O ke B, ya kan? Ini 10, atau dari O ke C, juga 10. Yang ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga ABC. Ini sama dengan setengah alas kali dengan tinggi. Setengah alasnya adalah ini, BC. Dikali dengan tinggi. Tingginya adalah, misalkan di sini A aksen lah ya. Dikali dengan A aksen. Setengah dikali BC-nya adalah 10 tambah 10, yaitu 20. Dikali dengan tingginya 8. Ini kan dicoret ya, 10. 10 kali 8, 80 unit atau 80 satuan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal kelima, the area of an
Isosceles right triangle is 18 cm kuadrat. Ini artinya luas, area itu tadi luas ya. Ini adalah segitiga sama kaki. Sama kaki. Triangle ini kan segitiga ya. Jadi luas segitiga sama kaki adalah 18 cm kuadrat. Pertanyaannya, berapa panjang hipotenusa? Ini adalah sisi miringnya dari segitiga tersebut. Ya, kita buat aja. Kalau sama kaki, berarti dua sisinya sama panjang. Nah, gini. Nah, ini sama panjang. Nah, ini sisi miringnya. Ya, yang diketahui luas. Luas sama dengan 18 cm kuadrat. Ya kan? Nah, ini alas, ini tingginya, ini sisi miring. Ya kan? Nah, luas itu adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Sama dengan 18 cm kuadrat. Ya kan? Alas dengan tingginya sama. Kita misalnya alas sama dengan tinggi. Sama dengan X misalnya ya. Nah, sehingga di sini setengah alasnya adalah X. Tingginya juga X. Sama dengan 18. Ini kalau kita kali silang, duanya kita pindahkan ke sini, jadi X dikali X kan X kuadrat. Ini 36. Jadi X sama dengan akar 36, yaitu 6 cm. Gitu ya. Jadi alasnya 6, tingginya juga 6. Nah, kalau kita gunakan dalil Pythagoras untuk menentukan sisi miringnya, ya miring sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi dikuadratkan. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini sama dengan 2 kali dari 6 kuadrat. Nah, akar 6 kuadrat adalah 6, ya, akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya? Soal ke-6, the length of a rectangle is 1 greater than 3 times its width. Ya, artinya panjang dari suatu persegi panjang adalah 1 lebih besar daripada 3 kali lebarnya. Panjang, length ini panjang artinya. Width ini lebar. Ya, panjangnya adalah 1 lebih besar dari 3 kali lebarnya. Gitu ya. If the perimeter of the rectangle is 26 feet, ya, jika perimeter ini artinya keliling persegi panjangnya, ini panjang, ini lebarnya, jadi kelilingnya adalah 26 feet. Keliling sama dengan 26 feet. Nah, keliling itu apa? Panjang, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, sama dengan 26. Kalau kita sama-sama bagi 2, panjang kali lebar sama dengan, ya kan, ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, 13, ya kan? Nah, yang pertanyaannya adalah, what is the area of the rectangle? Berapa luas persegi, ya kan? Nah, ini kita punya persamaan panjang tambah lebar 13 dan satu lagi panjangnya 1 lebih besar dari 3 kali lebarnya. Nah, sehingga kalau kita substitusikan panjangnya ke sini, yang P ini 1 ditambah 3L ditambah L sama dengan 13. 3L tambah L, 4L, ya kan? 13 di sini ada 1, pindahkan ke sini jadi negatif, 13 kurang 1, 12. Sehingga lebarnya adalah 12 per 4, yaitu 3. Ya kan? Nah, dapat lebarnya. Sekarang kita tentukan berapa panjangnya. Panjang dari sini kan boleh kita tentukan. 13 dikurang L, atau P sama dengan 13 dikurang 3, karena panjang lebarnya sudah kita dapatkan tadi 3. Sehingga 13 kurang 3 adalah 10. Yang pertanyaannya kan luas. Luas sama dengan, atau area ya.
Panjang dikali dengan lebar. Panjangnya berapa? 10. Dikali lebarnya 3. 30. Ya, satuannya feet kuadrat ya. Yang C. Lanjut soal ke-7. In the diagram above, pada diagram di atas, the length of a side of a square ABCD is 4 units. Panjang salah satu sisi persegi adalah 4. Ya, karena dia persegi ya semuanya 4 nih. Ya. Nah, pertanyaannya, berapa luas, ini area, berapa luas yang diarsir? Ini. Ya, yang diarsir hitam ini berapa? Nah, luas persegi, ya kan? Luas persegi ABCD itu sama dengan luas lingkaran, ya kan? Luas lingkaran ditambah dengan ini yang pinggir-pinggir ini. 4 kali yang pinggir-pinggir. Ya kan? 4, apa yang kita buat nih ya? 4 kali luas yang ditebal aja ya. Ini kalau semuanya ditebalin, ya 4 kali luasnya. 4 kali shaded. Luas shaded. Nah, gitu ya. Nah, luas persegi ABCD adalah 4 kali 4. Sama dengan luas lingkaran. Ditambah 4 kali luas yang ini. Di pinggir-pinggir. Luas lingkaran kan V dikali R kuadrat. Ditambah dengan 4 kali luas arsiran. Ya. 4 kali 4, 16. V. Ya, jari-jarinya adalah ini R. Kalau dari D ke C adalah 4, jadi jari-jarinya adalah setengah dari 4, yaitu 2. Tapi di sini kan kuadrat. Ditambah dengan 4 kali luas shaded. Gitu ya. 16 sama dengan 2 kuadrat 4. Di sini ada V. Ditambah dengan 4 kali luas shaded. Nah, ini boleh kita sama-sama bagi 4. Ya kan? 16 bagi 4, 4. 4 bagi 4, tinggal V. 1 V, ya kan? Ditambah, ini kan 4. Ya, tinggal satunya, ya kan? Luas shaded. Nah, 4 dikurang V, kita pindah ruas, sama dengan luas shaded. Luas yang diarsir hitam. Jadi, luas yang diarsir hitam adalah 4 dikurang V. Jadi, jawabannya yang B. Paham ya? Soal ke-8. The value of D is increased. Artinya, nilai D dinaikkan 50%. Kemudian, ini dinaikkan ya. Atau ditingkatkan. Decrease ini diturunkan. Nah, compare to its original value, dibandingkan dengan nilai awalnya, ya, sebelum dinaikkan dan sebelum diturunkan. Nah, nilai D sekarang berapa? Oke, awalnya kan D. Kemudian dinaikkan sebesar 50%. Artinya, keadaan pertama, D-nya dari D awal ditambah dengan 50% D. Ya kan? Ini dinaikkan kan? Oke, di sini kan boleh kita tulis 100% ya, karena 100% itu kan 1. Sehingga D1 sama dengan 150% D. Oke? Nah, kemudian diturunkan 50%. D2-nya ya, itu dari keadaan D1 dikurang 50%-nya dari D1. Ya kan? Di sini kan boleh ditulis 100%. Nah, 100% D1 dikurang 50% D1 berapa? Ya, 50% D1. Sehingga D2-nya
50% dikali D1. D1-nya adalah 150% D. Ya, 50% adalah 50 per 100 dikali 150 per 100 kali D. Nah, ini boleh kita coret nolnya. Ini juga 5 kali 15 adalah 75. 10 kali 10, 100D. Ini sama dengan 75 per 100 kan 75%. D. Jadi dari keadaan awal menuju keadaan 2, D2, ya, D2-nya itu bernilai 75% dari awal. Artinya ada penurunan sebesar berapa persen? Ya, 25%. Nah, penurunan ini lebih kecil atau lebih besar? Ya, lebih kecil. Harusnya kan 100%. Kemudian berubah menjadi 75%. Artinya terjadi ya lebih kecil dari keadaan awal. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Yang A artinya 25% lebih kecil. Ya, oke. Soal ke-9. Jika G, ini apa bacanya? H sama dengan 2H per G. Maka nilai dari operasi ini sama dengan berapa? Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Di soal G, H sama dengan 2. Yang ditulis duluan adalah yang H dibagi dengan G. Ya. Kalau H, G, ini 2-nya tetap. Yang ditulis duluan adalah G dibagi dengan H. Gitu ya. Nah, sehingga nilai ini H, G. Ini sama dengan 2G per H, ya kan? Dioperasikan lagi dengan H. 2-nya tetap kita tulis. Nah, angka yang ditulis duluan setelah angka 2 adalah ini, H. Dibagi dengan yang ada dalam kurung ini. Ya kan, kita mengikuti pola yang ini. Oke? Dibagi dengan 2G per H. Ya. Nah, ini kita habis dibagi, kita coret aja. Nah, ini ada H, kita kali dengan H. Ini kali H, ini juga dikali H. Ini juga habis dibagi ya. Nah, sehingga H kali H kan H kuadrat. Dibagi dengan G. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Soal ke-10. If 40% of J is equal to 50% of K, then J is. Nah, artinya jika 40% dari J, 40% dari J, ini sama dengan 50% dari K. Yang ditanya J. Sehingga J sama dengan 50% per 40% K. Ya kan? Kita kali silang aja ke sini. Ini habis dibagi. Persennya juga habis ya. Sehingga J sama dengan 5 per 4. 5 per 4 itu sama aja dengan ya 4 ditambah 1 per 4 ya kan? K di sini. 4 bagi 4 kan 1 ditambah 1 per 4 K gitu ya. Atau J sama dengan K ditambah K per 4. Sama dengan K. Nah, ini kalau kita jadikan persen, ya kali aja 100%. K per 4 kali 100%. 100% kan 1. Kita tidak mengubah nilai. Jadi K ditambah, ini kan sama-sama dibagi 4 ya. 100 bagi 4 kan 25% K. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa J itu adalah lebih besar dari K sebesar 25%-nya. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nilai J lebih besar dari nilai K sebesar 25%-nya.
Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.